Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Bates dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin kesehatan rongga mulut gitu ya, ini kan ibarat katanya itu jadi pintu gerbang. Nah, pintu gerbang apa? Makanan, minuman, ataupun penyakit. Nah, karena banyak sekali ternyata penyakit yang bisa masuk dari mulut kita. Let's say kayak kita makan, tangannya nggak bersih. Meskipun nggak makan juga kadang-kadang kita nyentuh bibir dan lain sebagainya. Tangan kita lagi kotor, nah semua penyakit bisa terjadi. Nah salah satu yang sering yang kita anggap kayak ini mah penyakit yang sepele gitu ya, itu adalah sariawan. Nah, pernah nggak sih ada kayak ya agak-agak kepo-kepo dikit gitu ya, googling di internet, kenapa sih orang kok sering suka sariawan gitu ya? Apa sih yang terjadi ketika orang sariawan? Sariawan ini kayaknya indikasi ke satu penyakit serius tertentu nggak sih? Pasti sering kan? Nah, ada ternyata loh katanya kalau orang sering sariawan apalagi di titik yang sama gitu ya, katanya nanti kita konfirmasi ke dokternya, itu menandakan satu penyakit yang serius. Aduh serem banget ya, makanya kita harus hati-hati dengan sariawan. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, seputar sariawan. Nah sebelum kita bahas seputar sariawan, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan rongga mulut yang kayaknya sering dipakai untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Tapi banyak yang lalai untuk menjaga kesehatan rongga mulut kita. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Harus sikat gigi setelah makan. Nah gini, di satu sisi kan semisal nih, ini yang sering banget adalah kalau kita lagi di kantor. Nah, ini akan relate banget bagi Anda yang pekerja kantoran gitu ya. Jadi kayak abis makan, entah itu sarapan atau makan siang, biasanya kan nggak punya banyak waktu untuk babi bu dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Wah habis makan ini aku mau langsung ketemu klien. Ya karena mungkin abis makan pete gitu, jengkol gitu ya. Terus kayak aku harus segera sikat gigi. Nah, tapi yang jadi masalah adalah katanya ada yang mengatakan juga setelah makan itu nggak boleh langsung sikat gigi. Katanya apa ya, nggak tahu ya, asam atau basah gitu ya, akhirnya bisa merusak enamel atau lapisan di gigi deh gitu. Tapi pertanyaannya gini, kan ada orang yang kayak habis makan tuh aku nggak bisa dok, harus langsung sikat gigi karena rasanya nggak enak banget. Apalagi kalau pekerja kantor ini harus ketemu klien, meeting dan lain sebagainya. Nah sebenarnya gini, boleh nggak sih kalau kita setelah makan sikat gigi, atau sebenarnya ya boleh-boleh aja tergantung jenis makanannya gitu ya. Atau ya memang harus sikat gigi biar bersih, biar tidak ada plak-plak yang tertinggal gitu ya, yang bisa menyebabkan karang gigi kalau didiamkan. Nah nanti akan kita bahas ya, boleh nggak sih langsung sikat gigi setelah makan. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Memakai masker katanya bisa menyebabkan bau mulut. Ini kalau sekarang kayaknya agak jarang ya orang yang mulai menggunakan masker. Tapi kalau selama pandemi kemarin, sekarang masih banyak sih yang pakai masker juga. Bisa nggak sih kalau akhirnya orang yang suka pakai masker itu menyebabkan bau mulut? Meskipun dulu bau mulut itu udah ada ya, dalam artian orang tidak pakai masker pun ada bau mulut. Tapi kalau orang pakai masker lebih berisiko menyebabkan bau mulut atau enggak? Karena mungkin kepikirannya gini, kalau masker kan menutup mulut ya. Nah jadi, suaranya agak hilang. Jadi ketika kita menutup mulut, kan otomatis kayak udara yang keluar dari mulut kita, kan kayak akan berbalik lagi ya, entah dari mulut kita atau dari hidung kita gitu. Nah tuh muter tuh sirkulasinya di situ-situ aja, yang mungkin kayak diuap udara yang keluar dari mulut kita itu ada kayak semacam bakteri, virus dan sebagainya, balik lagi, berulang-ulang di situ, dan akhirnya karena tidak bisa, ibarat kata kalau di rumah itu ventilasinya nggak bagus gitu ya, akhirnya menyebabkan bau mulut. Nah apakah ini hal yang patut diiyakan dalam artian ini fakta, atau sebenarnya mitos belaka? Ya nggak juga sih, maksudnya kalau kita rajin cuci mulut, pakai mouthwash dan jaga kesehatan mulut, mau pakai masker nggak pakai masker juga tetap nggak akan bau mulut kalau memang kita quote and quote bisa jaga kesehatan mulut kita. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungan sama pakai masker dan bau mulut. Oke, kita lanjut yang ketiga menurut saya. Lansia pasti bakalan ompong. Nah ini ya, kalau kita ngomongin proses degeneratif tubuh, semua orang pasti kalau dikasih umur panjang pasti akan menua. Nah kalau ditanya identik apa sih kalau yang namanya lansia? Satu, keriput gitu ya kalau dari kulit. Nah kalau dari gigi biasanya ompong. Tapi pernah nggak ada, kayaknya sih ada ya, maksudnya orang tua lansia yang giginya masih ada. Tapi nggak ngerti itu gigi asli atau enggak, karena kadang-kadang agak nyaru gitu. Ini gigi asli atau gigi palsu. Tapi kalau kita menoleh sedikit pada proses aging seseorang, di mana ini masuk usia lanjut gitu ya, atau lansia,
Apakah normal ketika sudah mulai aki-aki opa oma gitu ya, ini pasti giginya akan tanggal, pasti akan ompong. Jadi kayak ya itu mah wajar gitu ya. Tapi ada kok ternyata opa oma yang giginya juga nggak ompong, maksudnya tetap full gitu ya. Full tim gitu, itu giginya nggak ada yang ompong. Itu karena memang investasi alias tabungan dari masa muda menjaga kesehatan mulut dan gigi. Atau sebenarnya itu sih kayaknya ada treatment khusus deh. Atau mungkin aja itu gigi palsu, nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Tak boleh cabut gigi saat menstruasi. Nah ini kadang-kala kita kalau ngomongin menstruasi tuh nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Banyak banget pantangan kalau kita ngomongin tentang menstruasi. Tapi kalau kita ngomongin menstruasi dan cabut gigi, ibarat kata kenapa sih nggak boleh cabut gigi waktu menstruasi? Karena kepikirannya, logikanya orang umum, orang awam nih ya pemirsa ya. Kalau lagi menstruasi kan lagi, apalagi di hari-hari awal tuh, lagi deres-deresnya tuh ya. Lagi deres-deresnya itu darah haid atau menstruasinya keluar. Nah kalau kita melakukan cabut gigi, takutnya adalah katanya, kata orang, nanti kan kita konfirmasi ke dokternya ya. Ini bisa jadi pendarahan ketika dicabut giginya itu bisa dahsyat banget, bahkan bisa susah berhentinya. Itu kalau kita pikirannya orang awam, tapi nggak ngerti nih sama dokter, nanti kita konfirmasi. Apakah memang ketika kita cabut gigi pas lagi menstruasi bakalan darahnya mengucur deras gitu ya, atau ya betul sih, makanya ditunggu dulu menstruasinya kelar baru deh cabut gigi. Nanti kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir menurut saya. Nah ini sering banget, sariawan karena kekurangan vitamin C. Ya jadi gini, kebutuhan tubuh kita itu kan banyak ya, vitamin A, B, C, D dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau kita ngomongin sariawan, yang paling sering orang lakukan adalah biasanya aduh sariawan nih berarti kurang vitamin C. Langsung deh tuh minum obat hisap gitu ya, atau minum pokoknya segala macam yang berhubungan dengan vitamin C. Makan buah pun kayak yang harus tinggi vitamin C nih, harus dikonsumsi supaya supaya sariawan cepat reda. Nah, kalau bertanya sebenarnya sariawan ini memang pure gara-gara kekurangan vitamin C atau sebenarnya nggak hanya sebatas vitamin C sih, maksudnya ada beberapa hal lain yang tidak terpenuhi, entah itu vitamin C atau mungkin ada kondisi kesehatan tertentu quote and quote ya, yang akhirnya menyebabkan orang tersebut sariawan dan tidak hanya karena kekurangan vitamin C. Oke pemirsa, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan rongga mulut dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, kenapa masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan rongga mulut. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos ya, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Elsa, apa kabar dok? Pagi, kabar baik. Udah lama banget ya kita nggak ngobrol ya. Iya. Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Iya. Oke dok, hari ini sebelum kita ngomongin seputar sariawan, tema besar kita ngomongin dulu mitos fakta seputar kesehatan rongga mulut. Kayaknya banyak orang yang salah kaprah nih ya gitu ya. Termasuk beberapa poin yang akan kita bahas. Kita lihat yang pertama nih ya. Harus sikat gigi setelah makan. Nah gini, kalau akan ada ya dok ya, orang tipe-tipe yang kayak abis makan, aduh nggak enak kalau nggak langsung sikat gigi. Apalagi untuk kerja kantoran yang abis ini mau ketemu klien, harus meeting di depan banyak orang gitu ya. Kayak nggak pede aja, takut ada yang nyelip, takut ada berbau, apalagi abis makan mata dewa tuh ya, alias petek gitu ya. Nah sebenarnya boleh nggak sih kalau kita abis makan langsung sikat gigi? Karena kan kayaknya aku pernah baca artikel kayak nggak boleh tahu gitu, apa nggak boleh itu karena habis makan makanan tertentu, kalau makanan yang lain tuh boleh atau gimana sih dok sebenarnya? Sebetulnya menyikat gigi setelah makan itu hal yang baik. Oh. Jadi ini bisa mitos, bisa fakta ya. Oke. Nah, jadi tujuannya adalah membersihkan permukaan gigi dari plak atau sisa makanan yang menempel. Tetapi alangkah lebih baik jika diberi waktu. Jadi tidak langsung menyikat gigi setelah makan. Ya kurang lebih 30 menit. Ya karena suasana asam yang ada di dalam mulut kita yang akhirnya kalau kita langsung menyikat gigi akan merusak permukaan lapisan gigi tersebut gitu. Jadi kemudian gigi menjadi lebih sensitif, ngilu seperti itu. Oke. Ya. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya kayak beberapa jenis makanan yang
mungkin kalau tadi kan standarnya kurang lebih 30 menit ya, gitu ya. Nah kalau dok nggak bisa dok, habis ini aku 5 menit lagi mau ketemu klien gitu. Tapi aku tadi nggak makan yang ini, kalau dok kamu makan yang ini kayaknya aman deh dok. Itu ada nggak sih maksudnya kayak toleransi jenis-jenis makanan tertentu gitu yang akhirnya bisa mengubah kondisi asam di mulut kita atau di gigi kita gitu dok, ada nggak sih? Sebenarnya semua makanan atau yang masuk ke dalam mulut kita sudah bercampur dengan air liur, yang artinya ada enzim-enzim tertentu yang akhirnya memberikan reaksi dan mengubah si karbohidrat tersebut menjadi gula. Kemudian suasana mulut juga tetap menjadi asam gitu. Sebaiknya kumur-kumur air putih lebih disarankan dibandingkan langsung menyikat gigi seperti itu. Oke, jadi kalau belum 30 menit gitu ya, daripada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, lebih baik kumur-kumur dulu. Tapi sebenarnya kalau akhirnya dia kekeh marekeh gitu ya dok ya, itu ada efek apa sih? Maksudnya kayak giginya akan mudah keropos kah, mudah berlubang kah atau apa? Yang pasti permukaan gigi akan terkikis, kemudian menjadi akhirnya terkikis dan permukaan menjadi kasar, kemudian gampang malah jadi lebih gampang menempel sisa makanan, kemudian kondisinya menjadi ngilu. Suka sensitif kalau minum air dingin atau makan yang manis-manis gitu kali ya? Yang merangsang ya. Oke, terjawab ya pemirsa saya. Jadi kalau habis makan sikat gigi itu bagus, tapi dengan catatan minimal 30 menit. Kalau belum 30 menit kayak aku harus ketemu klien dok gitu. Boleh tapi kumur-kumur aja pakai air putih gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, pakai masker ya sekarang sih udah nggak sebanyak dulu waktu pandemi ya. Tapi masih banyak juga pakai masker. Tapi ini akhirnya jadi stereotip di masyarakat bahwa kalau pakai masker itu bisa bau mulut. Karena apa? Karena kayak ya ini logikanya orang umum ya dok ya, bukan dokter gitu, bukan praktisi kesehatan. Jadi kayak udara yang keluar kan pasti ada berbaunya tuh. Terus kemudian balik lagi ya akhirnya bakterinya ngumpul di situ, akhirnya jadi tambah bau deh gitu. Atau gimana sih dok? Jadi kalau penggunaan masker itu sebetulnya tidak menyebabkan bau mulut ya. Yang pasti dia bukan penyebab bau mulut itu terjadi. Ya, jadi ini adalah mitos. Nah, bau mulut itu sebetulnya bisa macam-macam faktor penyebabnya, ya. Salah satunya juga mulut kering, ya. Ketika memakai masker itu memang kita jadi lebih bernafas melalui mulut, seperti itu, dibandingkan hidung ya. Jadi akhirnya mulut itu kondisinya kering. Setelah kering, nah dehidrasi, kemudian akan timbullah bau-bau seperti itu ya. Nah, kita harus menyikapinya dengan banyak minum, seperti itu, minum air putih. Ya. Jadi yang penyebab baunya sendiri juga bisa dari bakterinya, kemudian harus dicek lagi apakah ada permasalahan dalam rongga mulutnya seperti karang gigi, plak ataupun karies gigi, lubang gigi dan sisa akar yang membusuk seperti itu. Harus lebih dilihat lagi bagaimana kondisi dalam rongga mulutnya. Jadi jangan nyalahin maskernya ya, maskernya nggak bersalah gitu ya. Yang penting adalah satu, jaga kebersihan mulut, dan kedua sedikit banyak berpengaruh ke masker kalau maskernya udah sebulan nggak diganti gitu. Itu bukan mulutnya yang bau, maskernya juga bau gitu ya. Oke ya, kita lanjut yang ketiga. Nah ini, kalau kita ngomong apa sih identiknya ciri khas dari lansia? Satu pasti keriput, kedua ompong. Jadi kayak ini stereotip di masyarakat yang udah pasti ini template banget lansia gitu. Nah kalau kita ngomongin ke ompongnya, apakah memang secara manusiawi gitu ya, secara fisik si lansia ini pasti akan mengalami ompong? Dalam artian gigi tanggal dan lain sebagainya. Karena ini jadi hal wajar karena kita sering menemukan banyak sekali lansia yang ompong. Jadi ompong itu pasti akan terjadi di lansia atau gimana dok? Nah ini pemahaman yang sudah salah kaprah ya sebetulnya di masyarakat bahwa lansia sudah pasti ompong gitu, padahal belum tentu. Gitu. Lansia, proses penuaan atau aging itu memang mempengaruhi kondisi dalam rongga mulut seseorang. Jadi gusinya, kondisi giginya, tetapi dia bukan patokan kerusakan gigi pasti ada begitu. Jadi bukan berarti itu adalah tolak ukurnya. Usia itu tolak ukur untuk ompong tadi, kehilangan gigi ya. Jadi perlu dilihat lagi untuk proses perawatan giginya bagaimana, kemudian maintain dari giginya bagaimana,
Banyak kok yang lansia juga merawat giginya dengan baik, akhirnya kondisi giginya utuh begitu, tidak ada yang ompong, tidak menggunakan gigi palsu, seperti itu, karena dari muda sudah dirawat dengan baik. Oke, semua orang pasti akan mengalami proses aging kalau panjang umur ya dok ya, gitu ya. Tapi akan jadi berbeda antara lansia satu dengan lainnya, yang sementara ini lansia ini dari muda udah investasi nabung yang bisa berujung pada gigi yang sehat gitu ya. Jadi tidak melulu bahwa lansia akan mengalami ompong, dan tidak melulu yang ompong itu lansia. Karena penyembuh yang muda-muda mungkin mengalami ompong gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat. Nah ini juga nih, nggak boleh cabut gigi pas lagi menstruasi karena takutnya itu darahnya nggak berhenti, gimana tuh dok? Ya, ini bisa mitos, bisa juga fakta. Oke. Iya, jadi kondisi menstruasi itu artinya terjadi ketidakseimbangan hormonal, di mana yang akhirnya mempengaruhi kondisi rongga mulut kita. Yang gusi menjadi sensitif atau rentan terhadap infeksi, peradangan, dan juga perdarahan. Seperti itu. Jadi yang pastinya adalah pada saat menstruasi itu bukan kontraindikasi pencabutan. Jadi tidak dilarang, tetapi lebih baik dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter gigi, nanti akan memeriksa kondisi mulutnya, apakah pencabutan itu boleh langsung dilakukan atau harus ditunda dulu, artinya diberikan treatment lain sebelum pencabutan itu dilaksanakan. Tapi sebenarnya kalau mungkin dokter Elsa udah pernah ada dapat nih pasien yang lagi menstruasi dan mau cabut gigi gitu, atau mungkin pernah dengar dari rekan sejawat atau dari jurnal atau artikel yang lain gitu. Aman ya, maksudnya ada nggak sih yang kayak menstruasi lagi deres-deresnya pun aman gitu? Sebetulnya ya, asalkan kondisi dalam rongga mulutnya itu baik gitu, artinya tetap lagi dilihat kondisi dalam rongga mulutnya. Jika perlu treatment sebelumnya, mungkin pembersihan terlebih dahulu supaya di gusi ini misalnya sedang radang atau perlu diobati dengan medikasi terlebih dahulu, maka itu harus dilakukan step-step sebelum dilakukannya pencabutan gigi. Jadi nggak ada hubungan sama menstruasinya ya, kalau emang kesehatan rongga mulutnya udah oke dan siap untuk cabut gigi ya nggak masalah gitu ya, tanpa mempertimbangkan si menstruasinya gitu ya. Oke, kita lanjut yang terakhir ya dok. Nah ini dia sesuai dengan tema kita hari ini. Sariawan itu selalu gara-gara kekurangan vitamin C. Jadi kalau orang sariawan itu biasanya langsung entah itu tablet hisap gitu ya, terus minum yang vitamin C, atau bahkan lebih parahnya itu ada. Ini saya juga sih dulu pernah waktu kecil. Jadi kayak tablet hisap vitamin C gitu ya, yang saya tempelin langsung tuh di sariawan. Karena kayak ini yang di titik ini yang kurang vitamin C-nya gitu, bukan tubuhnya loh, tapi di titik sariawan yang putih itu yang kurang vitamin C, jadi ditempelin dia itu tablet hisap. Kayaknya banyak tuh saya, ayo ngaku confession ya. Nah gimana tuh dok? Ya, jadi menurut beberapa literatur ya yang pernah saya baca seperti itu, jadi kondisi sariawan ini memang salah satu pencetusnya adalah defisiensi vitamin dan mineral gitu ya, kekurangan salah satu vitamin, tetapi bukan vitamin C yang lebih berperan, hanya vitamin B12 lebih berperan seperti itu. Selain itu juga ada zat besi, kemudian zinc dan juga asam folat yang mempengaruhi dari sariawan tersebut. Oke, jadi bukan vitamin C ya? Ya, bukan. B12, zinc dan asam folat. Vitamin C itu sebetulnya gini, salah satu pencetus dari sariawan itu juga berupa daya tahan tubuh yang turun. Jadi vitamin C itu bukan salah untuk diminum, tetapi vitamin C itu akan menaikkan si daya tahan tubuh tersebut. Nah akhirnya sariawan pun menjadi lebih berkurang. Nah ini nggak ngerti ya, ini dari zaman siapa ini vitamin C ini keluar sebagai penyebab utama si sariawan itu sendiri. Makanya hari ini kita coba luruskan gitu ya dok ya. Oke, thank you ya dok ya, sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin sariawan lebih mendalam di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas sama kita hari ini hati-hati dengan sariawan. Ini tadi juga seru ya ngobrol sama Dokter Elsa selama break seputar sariawan yang memang
ini ya salahnya adalah di masyarakat kita tuh terkadang gitu ya terlalu menyepelekan. Bahkan kayak ya sariawan, masuk angin dan lain sebagainya yang dianggap kayak ya ini meremeh-temeh nanti bisa sembuh sendiri. Ya for some cases iyalah ya bisa sembuh sendiri. Tapi untuk serious cases, ya, kasus-kasus yang lebih serius kayaknya nggak boleh kayak dianggap enteng ya. Harus benar-benar tahu. Makanya hari ini akan kita kupas tuntas. Nah kalau Anda kayak masih menyimpan pertanyaan seputar, oh kok saya sering sariawan Dok ya, terus di titik yang sama, aduh hati-hati ya. Nah Anda boleh tanya-tanya di 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke Dok, kita lanjut lagi. Sariawan, namanya sariawan gitu. Itu sebenarnya sariawan itu kondisi penyakit yang seperti apa sih Dok? Iya, stomatitis aptosa, bahasa medisnya seperti itu. Bahasa kerennya ya. Ya, jadi sariawan itu suatu luka. Oh luka dia ya? Iya, Makanya luka, perih. ya gambarannya berupa sedikit cekung, seperti itu berwarna putih kekuningan, dan terkadang dibatasi oleh peradangan atau kemerahan atau eritema seperti itu. Oh iya benar-benar. Ya. Nah itu sebenarnya yang warna putih, ini kan ini pertanyaan awam ya Dok ya, sebelum kita ngomongin medisnya, itu medis juga sih, tapi kan banyak orang yang nggak paham kayak kenapa akhirnya biasanya di bibir tuh ya, bibir kita tuh kan warna alaminya pink merah gitu ya gitu. Terus kemudian ada sariawan dan berwarna putih. Putih ini banyak orang pikir oh berarti lapisan dalam si bibir kita itu warnanya putih ya, karena kan kalau kayak sariawan kan tadi dokter Esa sampaikan ini luka, berarti luka kan berarti ada sesuatu yang terbuka. Nah ini dalamnya putih. Putih itu emang lapisan dalam bibir kita atau lidah kita itu warna putih, atau sebenarnya putih itu hal yang lain gitu. Iya. Dalamnya tetap merah juga gitu atau gimana Dok? Ya, sebetulnya gambaran lacy, cekungan putih itu kita bisa lihat itu sebagai suatu lapisan keratin ya. Kemudian kita lihat apakah itu gambarannya seperti infeksi jamur juga. Jadi harus dilihat bahwa gambaran putih tersebut apakah berupa, karena gambarannya sama ya putihnya dengan lacy sariawan dengan infeksi jamur atau kandidiasis yang biasanya nampak di lidah itu. Ada gambaran pulau-pulau seperti itu ya, itu sebetulnya namanya oral thrush atau kandidiasis seperti itu. Tapi itu dua kondisi yang berbeda ya atau sama atau gimana? Sebetulnya lukanya disebut lesinya itu sariawan ya, sariawan oral, tetapi ditambah dengan infeksi dari jamur kandida. Nah ini juga kan kalau orang sariawan terus makan gitu ya, apalagi makannya agak pedes gitu ya. Itu kan pasti tau lah ya pemirsa sensasinya kayak mana. Gitu. Nah itu sebenarnya rasa sensasi itu terjadi karena apa sih? Maksudnya kayak ibarat kata kalau orang luka, terus kan dulu kan kalau orang luka langsung kasih alkohol aja gitu ya biar cepat sembuh. Ya sih cepat sembuh tapi kan kayak banget gitu ya. Nah ibarat kata kalau sariawan itu karena lukanya sehingga orang ngerasa kayak perihnya itu karena ada ya tadi ya karena cekungan kecongkelnya atau gimana sih Dok? Nyeri yang dirasakan itu sebetulnya karena syaraf yang ada di bawah lapisan dari si sariawan tersebut ya. Ada persyarafan yang akhirnya ketika ada pemicunya tertekan atau tergores ataupun kena suatu makanan atau minuman yang merangsang. Nah dia akan lebih terasa perih atau rasa seperti terbakar seperti itu. Jadi memang sarafnya kasih apa ya sinyal bahwa ini perih gitu, ini nyeri gitu ya. Oke, nah sekarang kita ngomongin penyebabnya. Kan ada Dok orang bilang kayak, Dok kayaknya aku sudah sering makan buah deh, aku udah sering makan sayur deh, tapi kok sering banget sariawan ya Dok ya gitu. Ini sebenarnya karena kurang atau gimana? Kayaknya teman-temanku itu nggak suka makan sayur makan buah, kayaknya nggak pernah sariawan. Dalam artian nggak cerita juga kali ya di sariawan atau gimana? Maksudnya penyebabnya apakah melulu? Kan selama ini kita kepikirannya tadi di segmen sebelumnya kita udah bahas ya. Oh kamu sariawan karena kamu kurang intake vitamin C-nya gitu ya. Nah apakah penyebabnya hanya melulu karena vitamin C dan beberapa vitamin yang lain B12, zinc, folat dan lain sebagainya, atau sebenarnya mungkin ada beberapa hal lain yang akhirnya menyebabkan orang kenapa bisa mengalami sariawan gitu? Ya. Sariawan ini sebetulnya suatu penyakit idiopatik dan multifaktorial. Artinya idiopatik itu tidak diketahui penyebab pastinya, tetapi faktor pencetusnya banyak. Berbagai faktor, jadi tidak hanya defisiensi dari vitamin dan mineral yang tadi disebutkan di awal, ada banyak faktor. Misalnya juga seperti ketidakseimbangan hormonal, kemudian ada juga seperti penyakit-penyakit tertentu, ya, dan juga
banyak sekali faktor-faktor secara psikologis, stres seperti itu Bisa juga. mempengaruhi. Ya, infeksi tadi ya, infeksi jamur, virus, bahkan ada yang faktor pencetusnya banyak. Oke, ya memang idiopatik dan multifaktorial gitu ya. Jadi kayak nggak ngerti ini asalnya seperti apa, tapi faktor pencetusnya juga lumayan banyak ya. Dan kita tidak bisa mengidentifikasi satu-satu ini pasti jadi faktornya. Karena mungkin saja satu faktor, misal orang stres, tapi ini ternyata orang stres ini karena ini, dan lain sebagainya gitu ya. Yang akhirnya menyebabkan orang ini sariawan. Tapi kalau kita ngomongin sariawan yang terjadi karena beberapa faktor yang tadi, kan kita sering belajar juga dong. Sariawan itu ada yang kayak munculnya di lidah, Ya, di bawah lidah, di bibir, di dekat gusi, itu kan banyak titik-titiknya. Nah, apa yang akhirnya menyebabkan si titik putih si sariawannya ini itu bisa muncul di posisi yang di sini yang berbeda-beda gitu. Maksudnya itu jadi titik apa maksudnya? Titik lemahnya kah atau ya random aja muncul gitu? sebetulnya sariawan itu muncul, dia lokasinya bisa di mana saja, ya. Bisa di bibir, di gusi, kemudian di lidah, langit-langit, dan sebagainya. Di mukosa mulut, dalam rongga mulut. Nah, sariawan ini bisa terjadi karena daya tahan si mukosa ini turun, melemah, seperti itu. Jadi akhirnya rentan terhadap suatu trauma tertentu atau rentan terhadap suatu kontaminasi tertentu seperti itu. Nah itu dari titiknya. Nah sekarang itu di satu titik. Ada juga yang nggak tahu ya, ini satu titik aja udah perih banget ya. Tapi ada juga loh dok yang ternyata lebih dari satu. Pasti dokter juga sering nemuin kan. Betul. Nah itu berarti gimana? Itu kasusnya berarti lebih parah atau karena kebetulan juga 2 titik aja atau bahkan bisa lebih dari 2 gitu atau gimana? Iya. Jadi sariawan itu kalau dilihat dari ukurannya juga bermacam-macam. Yes. Jadi ada sariawan ini yang ukurannya kecil, sariawan stomatitis aptosa minor, kemudian yang mayor ya sekitar yang kecil 1 cm, yang besar 2-3, kemudian ada lagi yang kecil-kecil tetapi banyak di beberapa tempat, misalnya sariawan ini namanya herpetiform ya, stomatitis aptosa herpetiform. Jadi dia gambarannya itu kecil-kecil tetapi di banyak lokasi seperti itu. Ya, itu juga bisa jadi biasanya karena infeksi virus. Oh, infeksi virus apa dong? Maksudnya kan selama ini Virus kayak kita. herpes. Ya. Oh, herpes ya. Itu berarti bentuknya sama nggak dengan maksudnya sariawan-sariawan yang lain? Kan selama ini kita kayak ngelihat sariawan itu ya putih aja gitu. Itu bisa jadi bentuk warna atau titiknya beda gara-gara herpes dan non herpes atau gimana? Gambarannya mirip, tetapi bedanya di ukuran kecil-kecil. Kemudian biasanya kalau karena infeksi virus atau bakteri itu memang didahului dengan demam. Seperti itu, kondisi tubuhnya drop, disertai demam, begitu. Oke, jadi kalau yang non infeksi dia tidak disertai demam, tapi kalau infeksi ada demam dan kayak kalau ibarat kata kalau di muka itu beruntusan gitu ya sariawannya ya. Kayak jerawat beruntusan, nah kalau di dalam itu kayak kecil-kecil tapi beruntus banyak gitu. Aduh serem banget ya, satu aja kayaknya udah perih banget ya dok, itu beruntus banyak. Kecil-kecil tapi pasti kerasanya Pasti mengganggu proses makan. Ya betul, jadi nggak enak, jadi bisa mengurangi berat badan ya. Ya. Tapi kok jadi kayak asik juga nih, nggak juga gitu ya. Nggak juga dengan sariawan mengurangi berat badan. Nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar sariawan. Harus hati-hati karena bisa jadi sariawan Anda bukan sariawan biasa. Sariawan biasa aja udah serem ya, apalagi sariawan nggak biasa. Nggak biasanya seperti apa nanti kita bahas ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke dok, kita lanjut lagi. Gini dok, kalau orang entah karena defisiensi vitamin dan lain sebagainya, infeksi virus dan lain sebagainya, ini kalau menuju ke sariawannya, biasanya orang aware dengan terjadi sariawan karena udah ngerasa kayak perih,
terus kayak agak ngeganjel ya, walaupun dia cekung tapi pasti ada kayak nggak enak gitu. Apalagi kalau di antara dengan gigi itu pun kita bisa ngerasain bahwa ada yang aneh ya, apalagi ada perih-perihnya gitu. Nah, sebelum akhirnya dia kelihatan putih, karena biasanya orang aware pas sudah kayak pas buka gini, udah putih gitu ya. Nah, sebelum di titik putih itu sendiri, sebenarnya ada nggak sih kerasa di badan kita? Kecuali yang virus ya, yang infeksi ya. Kalau infeksi kan ada demam dan lain sebagainya. Yang non infeksi atau non virus ini sendiri, kerasa nggak sih akhirnya kayak, oh ini kayaknya bakal menuju sariawan, atau nggak akan kerasa? Tahu-tahu udah ada lesi putih tadi gitu. Ya. Jadi awal mula dari si sariawan itu biasanya terasa perih ya, perih, kemudian ada rasa terbakar seperti itu. Kemudian yang tadi dibilang tonjol-tonjol itu kemungkinan ya sudah ada kasar-kasar seperti itu, dan mukosa mulut kita pun terdiri dari beberapa lapisan, lapisan epitel ya. Jadi tergantung daripada si sariawan itu dalamnya seperti apa, kemudian proses penyembuhannya juga bertahap. Mulai dari pembentukan si jaringan epitelnya tadi, yang akhirnya menuju ke arah sembuh. Oke, nah sesuai dengan judul kita hari ini, hati-hati. Hati-hati emang kenapa ya dengan sariawan ya gitu. Karena kebanyakan orang menganggap, ya dok sariawan kurang vitamin C aja makan jeruk banyak-banyak gitu. Padahal jeruk bukan vitamin C paling banyak gitu ya. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin sariawan gitu ya. Kita kepikirannya, oh ini kan penyakit yang remeh-temeh gitu. Bisa nggak sih dok kalau ternyata akhirnya sariawan ini bukan penyakit yang karena defisiensi vitamin dan lain sebagainya tadi. Ternyata ini mengarah ke satu penyakit serius tertentu gitu. Tadi dokter juga sempat ada singgung sih gitu ya. Nah, penyakit serius tertentu yang seperti apa yang akhirnya bisa memunculkan sariawan sebagai alarmnya lah, quote and quote-nya seperti itu dok. Ya, jadi kita memang harus waspada terhadap sariawan ini ya, apalagi yang kondisinya tidak sembuh-sembuh, kemudian mungkin sembuh dan berulang di tempat yang sama atau lebih parah seperti itu. Jadi kita lebih baik konsultasikan lebih lanjut ke dokter gigi. Nanti akan dilakukan anamnesa, kemudian diperiksa ya, dilihat gambarannya, manifestasinya di dalam rongga mulut seperti apa gambarannya. Nah, deteksi dini gambaran tersebut itu ada menunjukkan suatu ke penyakit tertentu ya. Jadi ada beberapa gambaran yang kita lihat muncul dalam rongga mulut pada penyakit-penyakit, misalnya penyakit autoimun, kemudian penyakit dari kekebalan tubuh yang HIV/AIDS seperti itu. Banyak gambarannya dalam rongga mulut seperti itu. Ya, jadi dengan pemeriksaan lebih lanjut ke dokter gigi, pastinya deteksi dini di awal akan mempengaruhi nanti kesembuhan lebih cepat, penanganannya maka akan lebih baik prognosisnya. Oke, jadi akan ada berbeda kasus kalau karena penyakit A seperti ini, seperti itu, ini akan memunculkan sariawan dengan kondisi tertentu gitu ya. Dan itu harus dikonsultasikan ke dokter gigi untuk mengetahui ini apa supaya tindakannya tepat gitu, jangan sampai salah tindakan. Nah, sebelum kita ngomongin tindakannya apa, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Saya Ibu. Ibu Lucy dari Jakarta Barat. Ibu Lucy di Saya Jakarta. baru nonton Ibu. Iya. Iya, saya baru buka TV karena baru pulang. Iya, Bu Lucy silakan. Mau nanya. Iya. Kalau sariawan itu obatnya apa, Bu? Itu aja, terima kasih. Oke, Bu Lucy, sebelum ditutup, Bu Lucy sering mengalami sariawan atau enggak, Bu? Ya kadang-kadang ada, anak saya juga suka, cucu saya suka sariawan, tapi bingung ngobatinya pakai apa. Oke, Dokter Elsa yang ditanyakan mungkin kondisi sariawannya atau sudah jelas? Terima kasih. Oke, sudah jelas ya. Terima kasih ya Bu Lucy yang ada di Jakarta Barat. Kita kompak nih ya, kita bertiga juga sama-sama Jakarta Barat ya. Oke, gimana ini Dokter Elsa? Iya, jadi sariawan ya itu tadi seperti disebutkan di awal bahwa penyebabnya itu tidak diketahui secara pastinya, tetapi pencetusnya banyak. Jadi perlu dilihat lagi apakah sariawan tersebut misalnya dialami oleh misalnya orang yang berusia lanjut, ya
ya dilihat lagi apakah dia menggunakan gigi tiruan seperti itu, apakah ada yang menekan ataupun sudah tidak baik lagi sehingga mengiritasi gusinya. Kemudian selain itu juga dilihat apakah asupan gizinya cukup baik dalam arti vitamin dan mineral itu cukup untuk kandungan ini untuk tubuhnya seperti itu. Dan juga faktor-faktor lain yang kita harus perhatikan ya. Misalnya ada kondisi dalam rongga mulut kering. Nah, bagaimana mengupayakan supaya si mulut itu tidak rentan iritasi, kemudian banyak sekali nanti lubrikannya sehingga tidak gampang sariawan. Oke. Tapi kalau mungkin secara umum gitu ya dok ya, karena ini idiopatik ya, nggak diketahui penyebabnya apa meskipun ada multifaktorial indikatornya sebagai oh ini faktor risikonya gitu ya. Nah di luar ada faktor risiko itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan supaya kayak karena nggak ngerti ya, mungkin seperti Bu Lucy atau teman-teman pemirsa yang lain kayak oke, karena ini idiopatik dan multifaktorial, jadi kita nggak ngerti ini sebenarnya penyebabnya apa ya dok ya gitu kan. Nggak mungkin menerka-nerka sendiri kan gitu, karena kita benar-benar nggak tahu itu apa gitu. Jadi kayak ada nggak sih yang harus dilakukan ketika for some reason lah ya, pokoknya apapun alasannya gitu, orang mengalami sariawan kecuali untuk penyakit berat ya dok ya, penyakit serius yang tadi kita bahas. Itu apa yang harus dilakukan? Maksudnya kayak cukup dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin B12 tadi sudah disebutkan, zinc, asam folat dan lain sebagainya. Terus kemudian istirahat yang cukup, kemudian stres juga tadi pengaruh itu cukup nggak atau gimana? Ya, jadi semua faktor-faktor pemicu tersebut kita harus eliminasi satu persatu. Ya, yang paling sederhana kita lakukan di rumah adalah memperbaiki asupan gizi dan sebagainya, ya istirahat cukup dan sebagainya. Selain itu kita harus rutin kontrol ke dokter gigi. Ya, melihat kondisi dalam gigi, apakah ada faktor misalnya yang tajam, tambalan tajam seperti itu, ataukah ada karang gigi karena permukaannya kasar, seperti itu dia harus dibersihkan, kemudian tambalan harus ditambah dan sisa akar harus dibuang seperti itu. Secara kesehatan mulut juga harus diperhatikan. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lucy yang ada di Jakarta Barat dan semuanya yang masih penasaran gitu ya, kenapa akhirnya bisa orang mengalami sariawan dan penyebabnya apa. Oke dok, kita lanjut lagi ya. Nah kalau kita ngomongin titik nih dok, tadi kan ada kayak sempat disinggung juga. Di titik ini ada di beberapa titik dan pindah-pindah atau menetap di satu titik tertentu. Itu bisa beda atau gimana? Iya, jadi lokasi dari sariawan itu pun bisa di mana saja. Bisa ukurannya berapa besarnya juga bisa macam-macam seperti itu. Jadi tergantung daripada si kondisi mulut seseorang ya. Yang perlu diperhatikan yaitu apakah faktor lain-lain yang kelihatan ya, yang kelihatan seperti sesuatu yang mengiritasi, sesuatu yang tajam seperti itu diperbaiki, kemudian dihilangkan. Oke, jadi memang ada beberapa kondisi ya dok ya. Oke dok, ini ada penelpon lagi, laris nih hari ini ya dokter Elsa ya, kita sapa lagi ya. Halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Bu Yuni, selamat pagi. Aduh selamat pagi Bu Yuni, apa kabar? Baik sekali. Baik sekali, alhamdulillah. Oke Bu Yuni mau tanya apa nih ke dokter Elsa? Ya dok, pagi Ya, dok. pagi Bu. Saya pagi aja ya dok ya. Ya. Ini dok, saya ini kalau gigi sih nggak ada berlubang, sehat-sehat aja. Sekarang aman dok, saya ke dokter juga. Iya. Cuman dok ya di pinggir, di atas tuh dok ya, di atas ini. Kalau kita ketawa tuh ada bukan gigi apa tuh, bukan yang taringnya itu bukan. Jadi samping-sampingnya taringnya itu dok di atas sebelah kanan. Itu dok ada pecah loh dok. Oh. Pecah, tapi pecahnya tuh ya agak-agak tajam gitu kalau saya raba gitu dok. Ya. Tapi di atas bukan lubang loh dok. Ini pecah apa ya dok? Itu apa ya dok? Pecah Saya harus operasi nggak dok? Yang pecah itu apa Bu Yuni ya? Giginya ya Bu Yuni? Giginya. Iya. Oh, maksudnya pecah, ada pernah patah gitu ya Bu Yuni ya? Patah ya, kemungkinan Enggak ada patah dok. Semua gigi saya masih utuh dok. 60 tahun saya dok. Wih, ini Bu Yuni 60 tahun, kayak masih 40-an loh, masih semangat banget. Wah, iya nggak apa-apa loh, korting kalau diskon. Forever 40 ya. Oke, tapi masih pecah gimana ya Bu? Dokter udah paham dok? Iya.
udah pecahnya? Mungkin terasa pecah ya, tapi giginya utuh. Tapi udah dilihat itu pecah gitu Bu atau gimana? Halo, Bu Iya, Yuni? gitu pecah itu, tapi bukan di bawah ya dok. Jadi dia tuh adanya di atas gitu loh dok, di dekat baik. gusinya tuh dok. Iya, iya. Jadi kalau diraba tuh agak tajam, Iya. tapi saya nggak tahu apa itu pecah, retak apa gimana nggak tahu. Iya. Saya belum tahu dok, saya belum ke dokter. Iya. Cuman saya meraba sendiri kok ada ya. Cuman saya sendiri nih dok, belum ke dokter. Jadi kok ada ya kayak pecah apa ini, tajam dok dikit. Ya. Oh gitu. Oh, ya, Oke, terima kasih Bu Yuni. Itu Nanti aja kita, sih. iya terima kasih Bu Yuni ya. Nanti akan kita jawab. Iya. Tapi kayaknya setelah break ya Bu Yuni ya. Terima Oh, kasih Bu apa-apa, saya Yuni. tunggu. Iya, sehat terus ya. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih Bu Yuni. Oke, dok nanti kita akan jawab ya dok ya. Pertanyaan Bu Yuni yang katanya ada pecah itu di atas itu ya. Belum ke dokter sih, baru diraba-raba aja ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sadi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar hati-hati dengan sariawan. Kita masih bersama dengan Dr. Gigi Elsa Adisti dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, Dokter Elsa, kita lanjut lagi. Tadi melanjutkan pertanyaan Bu Yuni tadi ya sebelum break. Itu ada kayak pecah di atasnya. Nah ini tolong dikondisikan gimana ini pecah ini, kita sebagai pemirsa orang umum mungkin nggak bisa merasakan apa yang Bu Yuni rasakan ya, tapi mungkin Dokter Elsa pernah menemukan kondisi seperti ini, kondisi yang seperti apa sebenarnya? Iya, jadi pecah atau rasa tajam yang dirasakan di atas gigi ya, perbatasan mungkin antara gusi dengan giginya, di leher giginya, itu kemungkinan karena resesi gusi. Jadi gusinya itu karena kebiasaan menyikat yang kencang membuat gusinya itu juga ikut naik atau iritasi keangkat. Kemudian bagian dari akar akan kelihatan dan gampang sekali terkikis oleh sikat gigi. Tekanan sikat gigi kita akhirnya membuat permukaan itu menjadi tajam dan tidak nyaman ya. Ya itu juga salah satunya bisa membuat mukosa mulut bibir yang dekat dengan si tajam tadi akan terluka. Bisa jadi karena kena gesek seperti itu. Jadi harus dilihat lagi dan penanganannya adalah dengan melakukan penambalan gigi atau pengecekan ke dokter gigi, nanti akan ditambal, diberikan lapisan seperti itu untuk menutupi supaya tidak tajam. Itu konsekuensinya hanya rasa nggak nyaman aja kah? Atau maksudnya kayak akhirnya bisa berujung pada komplikasi tertentu atau kayak tadi hanya sekadar gesekan dan bisa jadi karena terus jadi gesekan bisa muncul sariawan dan lain sebagainya gitu? Salah satunya adalah sariawan tadi, yang berikutnya biasanya adalah rasa ngilu yang tiba-tiba yang dirasakan saat tidak lagi melakukan kegiatan apapun, kena angin, kemudian minum air, itu biasanya ngilu karena terekspos ya. Jadi bagian dari akar ini lebih sensitif dibandingkan mahkota gigi, seperti kan dia terbuka. Jadi perlu dilakukan treatment adalah membuat pelapis seperti itu. Maksudnya kalau nggak ya biasa-biasa aja dia ya akan lumayan aman, tapi hanya rasa nggak nyaman kali ya dok ya, yang akhirnya bisa berujung pada yang ditakutkan tadi ya, kalau kegesek terus bisa luka, infeksi gitu ya, bukannya aku nakutin Bu Yuni ya, semoga sehat terus. Tapi kalau emang masih agak kayak ngerasa nggak nyaman, Bu Yuni boleh ya langsung datang ke dokter gigi atau langsung dokter Elsa boleh tanya-tanya ya dok ya. Oke, terima kasih ya Bu Yuni ya, kita lanjut ya dok ya. Nah kalau ada orang mengalami sariawan dan terus menerus gitu ya dok ya, entah itu di titik sama atau enggak, berarti harus mencari penyebabnya dulu ya untuk pengobatannya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk pengobatan yang kayak indikasi ke satu penyakit serius tertentu gitu ya, katakanlah penyakit ABC, sebenarnya obatin sariawannya dulu atau penyakitnya dulu? Iya, jadi semua itu dilakukan secara komprehensif, jadi bersama-sama ya. Jadi sariawan itu sendiri kalau memang disebabkan oleh penyakit tertentu ya memang harus sariawannya sendiri mengganggu dan butuh suatu obat-obatan yang mungkin mengurangi peradangannya di mukosa mulutnya sendiri, tetapi penyakit yang dialaminya juga harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter umum. Oke. Ada pernah nih dok ya, ini bukan aku nakutin ya, saya pernah baca
Tadi memang sudah disebutkan ada penyakit tertentu yang bisa serius gitu ya. Tapi sering dengar juga kayak ini bisa berujung pada kanker mulut loh. Atau kayak kondisi autoimun juga bisa berpengaruh loh. Itu ada hubungan nggak sih? Ada hubungan. Jadi gambaran-gambaran manifestasi yang ada dalam rongga mulut ya, yang kita lihatnya sariawan, tetapi ternyata gambaran itu menuju ke arah diagnosis penyakit tertentu. Jadi perlu diwaspadai bahwa pemeriksaan lebih lanjut itu diperlukan. Artinya mungkin sariawan tersebut tidak menimbulkan sakit, tetapi tidak pernah sembuh dan lokasinya di tempat itu dan tambah besar seperti itu. Kemudian kita harus mungkin lakukan swab, pemeriksaan lab, kemudian bisa juga kalau menuju ke arah keganasan gambarannya khas sekali, kemudian kita harus janjian untuk melakukan biopsi, memeriksakan lebih lanjut keganasan apa itu, begitu. Kemudian kalau penyakit autoimun ya kita juga kontrol penyakit tersebut dengan konsultasi lebih lanjut ke dokter. Itu biasanya dia terus menerus atau bisa jadi hilang timbul gitu Dok kalau penyakit berbahaya atau beda-beda? Beda-beda. Kalau penyakit autoimun biasanya ya hilang timbul, tidak selalu ada, tidak selalu sama setiap manifestasinya dalam rongga mulut. Kemudian kalau untuk yang keganasan, nah itu kemungkinan ya misalnya dari benjolan kecil seperti kita sangkanya sariawan, kemudian kena trauma gesekan tertentu akan bertambah menjadi besar, akhirnya ganas, seperti itu juga bisa. Oke ya, apapun kondisinya pokoknya harus segera dicek kondisinya, screening supaya tidak berlanjut ke hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Dan semoga kita tidak mengalami sariawan yang bisa berujung pada penyakit yang ganas gitu ya. Terima kasih Dr. Elsa sudah berbagi informasi, semoga kita semuanya disehatkan, tidak mengalami sariawan gitu ya. Sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Elsa, semoga bermanfaat ya. Saya Raden Batlian pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan rongga mulut Anda, jangan sampai sariawan. Sampai jumpa.